Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Kelas 12 rahimani wa rahimakumullah. Eh, Pada kesempatan kali ini insyaallah akan ana kenalkan apa itu AKM. Ini materi yang ana dapat ketika menghadiri eh, launching dari AKM sebulan yang lalu mungkin secara online di YouTube-nya Kemendikbud. Jadi ini materinya di sini banyak slide-nya, mungkin tidak bisa saya eh, utarakan semua dalam satu kali pertemuan. Khusus kelas 12 dan kelas 9, kalian harus tahu dulu apa itu AKM ya. Jadi apa itu background-nya, kenapa kok bisa ada AKM. Nah, sebenarnya kita harus memaklumi ya, kita hidup di negara yang sistemnya itu gonta-ganti. Dulu ada kurikulum 13, sebelumnya ada kurikulum eh, apa namanya? KBM, KBK ya, Avan. Dulu zaman saya ada KBK. Terus habis itu ada kurikulum nasional, ada KTSP, terus ada K13. Terus di sini nanti ada AKM, yaitu pengganti UN. Ya harap maklum juga bahwasanya Indonesia ini ya kita hidup di negara Indonesia yang mana setiap ganti menteri itu pasti ganti ganti acara. Jadi nggak pernah stabil, jarang stabil. Ya kitanya yang harus menyesuaikan. Nah, kenapa muncul AKM? Tiba-tiba muncul AKM di tengah apa namanya berjalannya UN yang sudah terbiasa dengan UN. Itu karena pemerintah melihat bahwasanya kapasitas membaca pemahaman dari Indonesia itu dalam uh, PISA. PISA itu ya performance in reading, performa dalam membaca. Santri atau siswa-siswa di Indonesia itu sangat rendah. Nah, di PISA itu diukur bagaimana seorang itu memahami bacaan. Jadi nanti mungkin AKM yang diberikan oleh pemerintah itu bersifat bacaan. Bacaan yang berupa sains, bacaan yang berupa matematik, bacaan yang berupa memang bacaan sendiri seperti bahasa Indonesia. Nah, matematika pun mungkin juga soal cerita. Sains juga soal cerita. Nanti akan ada contohnya. Nah, nah di dalam momen PISA ini bahwasanya tertinggi di semua materi itu ada di negeri Cina. Ya, orang Cina bacanya getol. Makanya sekarang mereka menguasai perekonomian dunia. Ya nggak semuanya papa made in China. HP made in China. Siapa lagi? Mainan kecil made in China. Gayung yang ada di kamar mandimu made in China. Gelas made in China. Sikat made in China. Ya semuanya made in China. Nah, bahkan sekarang China sudah uh, memasukkan mobilnya ke dalam Indonesia. Anda bisa lihat sekarang mobil Cina sangat booming. Wuling. Wuling itu Cina. Nah, menggusur Chevrolet yang ada di Solo sekarang. Wuling dealernya ada di Solo. Dan yang punya banyak. Nah, Cina. Karena mereka berawal dari mereka ternyata membacanya itu ternyata mereka sangat getol. Singapura. Nah, Macau, Hong Kong, Kanada, Estonia. Finland yang jadi pendidikan tertinggi malah enggak. Dan kita bisa lihat produk dari Finlandia nggak nyampe mendunia seperti Cina. Nah, itu berangkat dari sinilah maka Indonesia ingin meningkatkan kualitas cara membaca siswanya, bukan kualitas ujiannya, tapi meningkatkan kualitas cara membaca, memahami sebuah teks, sebuah bacaan oleh yang disajikan oleh si penanya. Nah, Indonesia ada di peringkat berapa, Tat? Ya, kita lihat aja nih. Ini ada Turki, Malta, Meksiko. Nah, di sini Indonesia nih ya. Indonesia tuh nomor 1, 2, 3, 4, 5. Nomor 5 dari bawah. Ya.
Indonesia itu nomor 5 dari bawah. Jadi jangan cuman baca novel doang, teman-teman. Ini bacaan yang berbobot. Ya, di sini yang diukur melalui PISA ini adalah bacaan yang berbobot. Bacaan yang di sana mengandung unsur-unsur matematik dan sains serta bahasa literatur itu sendiri. Dan pencapaian Indonesia di tahun 2018 ini adalah capaian tertinggi. 6. Capaian tertinggi apa ya? Ya, intinya capaian tertinggi di peringkat ini. Nah, berangkat dari situlah pemerintah ingin meningkatkan kualitas cara memahami atau cara mengambil informasi siswa dari teks yang disajikan. Sebenarnya Indonesia itu ada juga yang kualitas pembacanya bagus. Pernah diukur ternyata hanya ada 2 provinsi yang dia mempunyai kualitas membaca yang melebihi Malaysia. Yang melebihi Malaysia. Dia itu ternyata provinsinya DKI dan apa namanya? DKI dan DIY. Yang lainnya Zong, ya, Jateng Zong. Kota Solo Zong juga. Nah, di sini di DIY dan DKI mereka bisa mengungguli Malaysia, Brunei, Thailand bahkan eh, ya meskipun belum bisa mengungguli Singapura. Ya, dan di Singapura sangat disiplin. Nah, jadi intinya pemerataan di sini ternyata hobinya beda-beda, banyak yang tidak rata. Ini DIY dan DKI, DIY terkenal dengan kota pelajarnya, DKI dengan ibu kotanya, yang mana kebanyakan dari mereka peradabannya lebih maju daripada provinsi yang lain. Dan kita lihat eh, kalau kita lihat di ajang-ajang OSN, Olimpiade Sains Nasional, kebanyakan dari pemenangnya itu ya orang Jakarta kalau nggak orang Jogja, sekolah dari sana. Nah, oke, ini hanya mukodimah ya, ini mukodimahnya dulu. Nah, ini disajikan beberapa contoh literasi kelemahan literasi membaca ya. Siswa tidak cermat membaca informasi yang ada pada footnote. Ya, footnote ini terlalu kecil ya. Coba tak cari yang ini deh. Nah, ini. Contoh pertanyaan AKM IPA. Jadi, pertanyaan AKM IPA itu tidak seperti fisika. Oh, benda jatuh dari langit dengan kecepatan ini. Berapakah gaya yang akan ditimbulkan gesekan dengan udara? Enggak seperti itu. Ini si literasi pada sains ini Indonesia maksudnya di sini adalah dia disajikan teks yang mempunyai unsur IPA-nya. Nah, gitu ciri gampangnya gitu. Nah, kita perbesar ya. Di sini ada teks susu. Susu adalah makanan pertama yang diterima mamalia muda dalam hidupnya. Penting bagi kesehatan mamalia muda bahwa nutrisi dan susu yang merata minum sama dengan yang ada dalam susu ibunya. Tabel ini memperlihatkan tentang zat-zat yang ada dalam susu 3 mamalia, sapi, serigala, dan manusia, dalam takaran yang sama yaitu 100 gram, yang diukur zatnya lemak, protein, dan karbohidrat. Nah, ada legenda, ya legendanya ini ada di sana, ini di legenda negeri Romawi ya, ini legendanya dari negeri Romawi. Ini cuman cerita legenda aja. Kalau ada beberapa legenda, kalau cerita tentang bayi manusia yang dibesarkan oleh serigala dan minum susu serigala. Atau kita lihat ceritanya Tarzan, mungkin Mowgli. Dia itu dibesarkan oleh apa ya? Orang hutan ya, atau macan, saya enggak tahu. Pokoknya dia dibesarkan dengan susu hewan itu. Susu hewan itu. Seorang bayi manusia dibesarkan oleh serigala-serigala di dalam hutan Eropa purba. Nah, dan itu diyakini oleh beberapa masyarakat Eropa sana. Nah, AKM itu menanyakan hal kenapa kok disajikan teks seperti ini? Dia menanyakan hal seperti ini.
bukti dari tabel yang mendukung bahwasanya cerita itu mungkin benar, mungkin salah. Di sini cuma ditanya mungkin benar tok. Mungkin benar berarti ada kemungkinan salah. Jangan hanya terfokus dalam satu pertanyaan. Gali lagi pertanyaan tersebut. Pertanyaan nomor satu, pertanyaannya adalah, kamu harus menjabarkan dengan tabel yang disajikan bahwasanya cerita tersebut mungkin benar. Berarti kamu mencari kebenaran, ya enggak? Mencari kebenaran. Pertanyaan mungkin benar itu berarti mempunyai kandungan antonim dari tersebut. Mungkin benar, mungkin salah. Nah, kalau kita lihat dari tabelnya, nah 5% menjawab benar. Yang 5% itu jawabannya cuma benar. 5% siswa dan santri Indonesia dari respon yang diberikan oleh kementerian itu cuma 5% aja yang menjawab dengan jawaban yang benar. Nah, kenapa? Karena mereka tidak fokus pada mungkin ada salah juga di sana. Nah, sebenarnya jawaban yang benar adalah cerita tersebut dimungkinkan untuk salah atau cerita ini tidak benar. Berdasarkan tabelnya, bahwasanya terdapat perbedaan yang signifikan antara kandungan zat yang ada dalam susu serigala dan susu manusia, yang mana perbedaan tersebut tidak mungkin untuk diberikan kepada seorang bayi yang masih sangat kecil. Nah, itu bisa membahayakan kesehatannya dia. Itu jawaban yang benar seperti itu. Berarti ini uh, seperti itulah ya, intinya seperti membaca yang mana bacaan tersebut bersifat saintifik. Kelemahan siswa di Indonesia itu mereka berpikir saintifiknya kurang, ya. Suka, bisa dilihat ya, suka viral dikit udah percaya aja. Ternyata tidak berpikir secara saintifik. Berpikir saintifik untuk memverifikasi suatu informasi logis atau tidak, dan logis atau tidak. Padahal pertanyaannya di sini cuman mungkin benar, tapi bisa jadi mungkin salah. Berdasarkan bukti ilmiah. Nah, kadang kita kebanyakan emang orang Indonesia itu kurofatnya banyak. Mereka nggak ilmiah sama sekali. Makanya nilai bacanya mereka juga rendah. Nah, ini juga ada literasi matematika. Ya, literasi matematika, tapi ini tabelnya kecil sekali. Nah, intinya hampir sama. Jadi ini malah cuma 1% yang menjawab benar. Nah, sebenarnya apa sih yang akan diujikan dalam AKM itu? Kita langsung aja ya. Di hal yang diujikan dalam AKM. Nah, sebelum masuk ke situ kita lihat perubahan. Situasi saat ini ya, pas saat itu maksudnya UN ya. UN itu mengedepankan menguji isi atau konten, bukan kompetensi penalaran. 1+1 sama dengan 2 itu namanya UN. 5 dikurangi 2 sama dengan 3 berapa? 3 itu menguji isi ya, bukan menguji karakter atau kompetensi penalaran siswa. Nah, di aturan yang baru di AKM, asesmen kompetensi minimum adalah survei karakter siswa dari literasi, numerasi, dan karakter. Nah, literasi kemampuan menalar tentang hal-hal yang berkaitan dengan bahasa. Antum sudah menerima kan detik-detik AKM literasi. Isinya bahasa tok, tapi menyimpan berbagai informasi. Ini bahasa tok. Kemudian yang kedua AKM numerasi. AKM numerasi ini berkaitan dengan angka dan penalaran menggunakan matematika. Nah, masuk di sana juga IPA. Kemudian ada satu lagi yang diujikan yaitu karakter. Biasanya karakter yang diinginkan oleh pemerintah itu adalah karakter yang Pancasilais ya, bergotong royong, bermusyawarah dan yang lain sebagainya. Berketuhanan yang Maha Esa dan yang lainnya. Nah, ini enggak usah. Tadi ada yang kemudian yang terakhir. Nah, ini dia.
Asesmen nasional. Ini mungkin tahun depan asesmen tidak akan dilakukan di kelas 12 ya, apa kelas 9, tapi di kelas 8 dan kelas 11. Nah, yang akan diujikan itu ada dua jenis. Satu, AKM literasi numerasi yang bukunya sudah ada di tangan antum semuanya insya Allah. Nah, itu mengukur hasil belajar kognitif, karakter kognitifnya, cara berpikirmu ya, cara berpikir menggunakan otak. Itu AKM literasi dan numeris dengan bentuk teks yang tadi sudah kita lihat bersama. Nah, kemudian yang diujikan atau dinilai lagi yang kedua adalah survei karakter. Survei karakter ini itu biasanya pertanyaan-pertanyaannya itu tadi saya lihat, nanti kita akan bedah langsung di pertemuan berikutnya tentang pertanyaan-pertanyaan yang bersifat survei karakter. Biasanya saya udah bilang tadi, eh, pemerintah menginginkan santri siswanya itu nasional, mempunyai paham, dia mengerti Pancasila. Ketuhanan Yang Maha Esa, dia bertauhid ya. Yang saya jelas dia bertauhid. Pancasila bilang bertauhid nomor satu. Gotong royong. Terus kemudian persatuan, kemudian mufakat dan yang lainnya. Intinya sosial emosional, hasil belajar menggunakan sosial emosional. Jadi ada dua tes nanti, mungkin habis ada dua tes. Yang satu tes belajar untuk mengukur hasil kognitif, yang kedua untuk belajar atau mengukur hasil belajar yang bersifat sosial emosional. Nah, saya kira cukup ya dari saya. Sampai sini dulu sebagai pemanasan. Besok kita akan lihat soal-soalnya insya Allah Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.